Saya teringat dengan mantan bos saya dulu ketika saya berada di kantor properti yang sebelumnya. Saya awalnya terkesima dengan mantan bos saya ini. Sampai saya kepingin mewawancarai dan keturutan. Saya wawancara beliau untuk masuk di YouTube channel saya yang lama. Saya pikir sosok mantan bos saya ini menurut saya pada saat itu bisa jadi teladan. Ya, dia berwibawa, dia punya kantor dan juga dia punya proyek properti karena mantan bos saya juga sebagai developer, ya jago jualan, ya karena sebelumnya mantan bos saya juga sempat cerita tentang perjalanan hidupnya dia mulai dari awal merintis karir sampai sekarang ini. Saya terkesima dengan sosok mantan bos saya ini sampai ketika saya memutuskan untuk pindah ke kantor yang baru, disitulah sisi lain dari mantan bos saya ini terkuak. Nah, saya mendapatkan cerita ini dari koordinator saya karena memang betul saya sebelumnya pernah jualan di proyek mantan bos saya ini dan saya juga ya berhubungan baik dengan koordinator saya di proyek tersebut. Jadi koordinator saya ini juga cerita asal usulnya gitu ya, sisi lain dari mantan bos saya ini. Jadi di proyek mantan bos saya ini ada 2 tahap gitu ya. Tahap pertama, mantan bos saya ini punya 30 karyawan dan sukses luar biasa jualan properti di tahap pertama. Sampai pada satu masa karena mismanagement menurut saya, dari 30 karyawan itu 28 mendadak demo bareng, protes bareng, dan akhirnya dia resign bareng. Jadi 28 serempak mau kerja resign semua gitu ya. Dan mantan bos saya ini harus kasih pesangon untuk mereka. Tinggal 2 orang mantan bos saya dan juga partnernya 1 orang. Sampai lama banget baru mulai tahap kedua. Ada 10 orang ya, 10 karyawan baru. Seperti itu. Nah, dari 10 orang ini juga saya lihat dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama itu juga beberapa kali ya terjadi pergantian karyawan. Masuk, keluar, nggak lama keluar gitu ya. Karyawan masuk lagi, keluar lagi dan sebagainya. Dari cerita tersebut, akhirnya ada sebuah penyebab ya, akar dari permasalahan ini. Karena awalnya saya berada di sana, memang permasalahan manajemen mungkin menurut saya sepele lah. Gitu ya. Itu bisa diselesaikan dengan mudah menurut saya. Tapi permasalahan ini kalau dibiarin akan menjadi dampak yang signifikan di dalam perusahaan. Karena memang betul sebuah perusahaan itu bisa tumbang itu berawal dari mismanagement. Nah, jadi saya melihat dari sosok mantan bos saya ini sebagai pemimpin ada satu perilaku yang menurut saya ini fatal gitu ya, yaitu mantan bos saya ini terlalu pragmatis, terlalu baik sama orang. Jadi sama karyawannya aja itu untuk segala sesuatu itu ngobrol dulu. Bos nanti kalau kayak gini gimana? Selalu bisa dinegosiasikan, bukan yang ada aturannya. Misalkan kalau seperti ini nggak boleh, bolehnya seperti ini. Nah, itu nggak ada di perusahaan mantan bos saya ini sebagai developer. Itu nggak ada. Menurut saya menjadi akar dari permasalahan itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah awal dari kejatuhan dari seorang pemimpin. Saya berkaca dari mantan bos saya ini adalah selain bos saya ini terlalu baik orangnya dan juga terlalu opsional, segala sesuatu bisa dinegosiasikan, bisa didiskusikan, dan juga akhirnya menjadi orang itu yang kurang bisa mengambil keputusan yang berdampak signifikan. Akhirnya saya belajar dari orang-orang yang sukses dalam kelola perusahaan, yaitu satu, di mana-mana namanya perusahaan itu selalu punya namanya SOP, standar operasional prosedur. Sedangkan di perusahaan bos saya ini nggak ada namanya SOP, jadinya ya seperti itu. Segala sesuatu dinegosiasikan, didiskusikan, dan ini fatal. Di dalam lembaga seperti perusahaan, organisasi, institusi, SOP itu didesain supaya punya pola kerja yang memberdayakan. Nah, jadi SOP itu berisikan aturan-aturan yang menjadi sebuah pola kerja. Nah, jadi apa hubungannya dengan cerita tersebut, SOP, dengan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, saya belajar bahwa
dalam lembaga, entah itu perusahaan, organisasi, institusi, dan sebagainya, itu bisa berjalan baik kalau ada SOP, standar operasional prosedur. Dan ini juga berlaku untuk diri kita. Jadi sebagai seorang pemimpin, sebelum kita bisa memanajemen orang lain, yang dimana itu bukan perkara mudah, tentu saja kita harus bisa memanajemen diri kita sendiri. Dan salah satunya adalah hal yang mendasar dari manajemen diri sendiri adalah kita punya SOP untuk diri kita. Nah, SOP untuk diri kita itu berisikan aturan dalam hati dan identitas. Jadi aturan dalam hati itu berisikan jika saya melakukan A maka saya mendapatkan B. Jadi polanya adalah jika titik-titik maka saya titik-titik. Sedangkan identitas berisikan definisi, cinta adalah, uang adalah, kerja adalah, dan sebagainya. Aturan dalam hati dan identitas tertentu membentuk sebuah pola tertentu, dan itu semua adalah bagian dari pikiran bawah sadar. Seperti di video saya sebelumnya tentang mind programming, jika kita tidak dengan sengaja mendesain aturan dalam hati dan identitas untuk diri kita sendiri, maka orang lain dan keadaanlah yang mendesain untuk diri kita. Jadi penting sekali untuk kita bisa mendesain aturan dalam hati dan identitas sebagai fondasi, sebagai SOP untuk diri kita, supaya kita bisa memanajemen diri kita sendiri dan juga memanajemen orang lain.